Mungkin Kang Romat mungkin mengalami juga. Di daerah Kang Romat, daerah pesisir kan. Mungkin itu ada istilah ke daerah pesisir kan banyak apa ya istilah apa santet atau itu kan biasanya terkenal kan ya. Oh iya. Nah itu kan. Mungkin ada pengalaman tentang santet kan? Oke. Ini saya punya pengalaman tentang santet. Santet itu apa sih? Kan gitu. Oh dijelaskan secara detail Ya, ini. tak, Oh tak masuk, jelas masuk. Tak jelas no. Iya. Untuk sinau bareng. Iya, Ini iya. menjelaskan. Ya aku nyenauni awakku dhewe sih. Ya gak nyenauni kabeh, ya nyenauni Iya. termasuk saya sendiri Sinau juga. bareng. Perlu belajar juga. Santet ini tidak ada bahasa kamus namanya santet. Bahasa Jawanya santet tidak ada. Bahasa baku berarti. Bahasa baku santet ini. Lebih tepatnya santet itu mendoakan orang lain itu buruk. Mendoakan orang lain agar cepat meninggal, mendoakan orang lain agar apa ya? Agar kualat, agar jatuh miskin itu santet. Jadi kalau ini apa ya? Pemahaman saya pribadi loh ya ini. Santet itu doa yang buruk. Jadi semua orang atau siapapun itu punya santet. Ketika kamu mendoakan orang lain buruk, maka kamu adalah tukang santet. Itu ini pemahaman itu, saya. Iya garis tebalnya seperti itu. Garis kan? tebalnya. Bukan kan ada apa ya macam-macam atau klasifikasi santet itu ya gini Ya. gitu kan. Ini menyangkut santet-santet. Iya. Ini saya pernah belajar dan dipelajari dan saya pelajari. Ya. Santet itu sebetulnya ini menurut guru saya. Iya. Dulu saya itu pernah belajar ilmu sosok. Ilmu sosok. Jadi ilmu sosok itu tingkatannya ada 3. Susuk. Ilmu sosok. Iya. Memasukkan benda itu. Iya. Itu ada 3. 1. Ilmu sosok dengan memasukkan benda logam yang tidak mengandung karat seperti emas, platina, perak. Iya. Itu ilmu sosok tingkat 1. Tingkat 1. Ilmu sosok tingkat 2 itu namanya sosok alam. Sosok alam ini kita ketika sudah menguasai ilmu sosok alam ini, kita bisa memasukkan bahkan rambutnya orang mati itu dibuat kencang, itu dimasukkan ke tubuh manusia. Itu bisa. Apa namanya? Sodo itu loh. Sodo juga bisa. Apa ya? Ya lahir seperti itu. Untuk level tertinggi itu namanya sosok level 3 ya. Itu sosok Ngerogo Sukmo. Sosok Ngerogo Sukmo. Ini karena sampean tanya sama saya, saya akan berbicara tentang pengalaman saya pribadi ini. Pripun lek sosok Ngerogo Sukmo itu kan. Kalau sosok Ngerogo Sukmo itu artian sosok ini kan memasukkan benda dari luar ke dalam. Kalau tingkat 1 dan tingkat 2 tadi memasukkan benda secara apa ya? Dohir ya, secara berwujud. Tapi kalau sudah tingkatan ketiga, ini memasukkan benda melalui sukmo. Contohnya gini. Misalkan saya meditasi untuk meraga sukma. Nah, akhirnya saya memegang korek ini ya. Sukma saya keluar, lalu memegang korek. Lah, ketika korek ini kita pegang, maka korek ini akan mengikuti cahaya dari sukma itu. Melebur berarti kan? Melebur. Nah, karena sukma ini tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Jadi sukma ini bisa. Korek ini bisa saya masukkan ke perut. Seleng. Terus saya angkat. Nah, maka korek ini akan berwujud kembali di dalam perutnya sampean tadi. Jangankan korek ini, tempatnya dupa ini juga bisa masuk. Dan ini ada. Ada. Ini memang benar-benar ada dan nyata. Jadi hati-hati kalau bicara tentang dunia perdukunan. Itu luas sekali. Berarti menggunakan apa ya? Rumusan cahaya. Cahaya. Tapi ya meraga sukma pun itu ada level-level tertinggi. Ada hanya bisa keluar dari badan tok, melihat-lihat katanya terawang lah ya. Ada yang levelnya kedua keluar tapi bisa ngaplok, bisa. Kenapa kok bisa? Karena di dalam tubuh sampean juga punya sukma. Pasti ini bisa, gitu loh. Itu. Yang level ketiga ya tadi itu bisa memegang benda, memasukkan.
Mungkin kalau itu salah satu mediasi santet juga berarti Iya, kan ya? betul. Oh. Bukan hanya susuk, itu santet berarti Santet, ya? santet. Santet sing kelasnya atas gitu. Atas. Kalau menurut saya itu tingkat paling atas dan tidak akan bisa ditangkis dengan media apapun. Ya, karena sudah melebur menjadi Melebur. energi. Melebur jadi energi. Betul itu. Ya. Wah, berarti asik gitu ya. Iya. Ilmune wong Jawa itu asik nih ya. Asik. Kalau kita bener-bener Soalnya gini kan, selama ini ya mungkin yang Kang Romat katakan tadi kan seolah-olah kan mungkin tidak bisa diterima oleh akal atau nalar manusia ya. Tapi kalau mendengar penjelasannya Kang Romat tadi kok seolah-olah itu ada rumusannya juga secara ilmiah gitu kan. yang tidak bisa menerima secara akal itu kan wong males, Mas. Oh gitu ya. Wong males, terus sudah kedoktrin dengan hal-hal yang, ya kan? Iya. Hal-hal ya ngerti Yang sendiri iya, lah. Seperti itu. Ya seperti itu jadinya. Kita akan buta tentang pengetahuan. Itu. Mungkin beda ya dengan tenung, itu beda kan ya. Kalau tenung itu tenung gini. Kalau tenung itu kita pakai media foto. Oh, itu bukan media. santet Mas, sebetulnya tenung. Tenung. Ada itu, ada kitab khusus itu memang. Wah, ada kitabnya. Ada. Ketika misalkan kepalanya ditusuk, kepalanya si korban sakit, itu tenung, kategori tenung. Boneka Iya. seperti apa ya? Di Afrika ya, apa voodoo ya, voodoo. Voodoo, Itu kalau bahasa Jawa itu tenung. Oh, Tenung. iya. Mungkin kalau ya mungkin apa ya? Kelasnya mungkin di bawahnya santet mungkin ya. Kelasnya di bawahnya santet. Soalnya santet kan terlalu ekstrim gitu. Ekstrim. Oh, Dan mungkin sekarang itu 1001 Mas. Yang bisa. Yang bisa. Ya. Yang bisa tuh mungkin 1001. Ya, tertariknya gini kan. Mungkin Kang Romat bercerita seperti itu kan cerita tentang pengalaman pribadi Kang Pengalaman Romat. pribadi Nah, saya. itu. Nah, sekarang saya itu penasaran juga. Apakah Kang Romat itu juga mempunyai pengalaman tentang penarian pusaka? Punya. Itu emang gini, aku tak ngomong tanya dulu. Siap. Kang Romat itu narik pusaka itu dengan kesengajaan atau enggak sengaja awalnya gitu? Ada yang tidak sengaja. Ada yang sengaja. Kalau sengaja berulang kali ya. Dan itu ada. Ada ya? Ada. Ada. Gimana itu Contoh ya? gimana? Pengalaman itu. Kalau tidak sengaja itu saya mengalami 2 kali seumur hidup. 2 kali. 2 kali. Kalau tidak sengaja itu begini Mas. Itu enggak ada pikiran apa-apa, kayak sotak gitu loh. Bahkan itu siang hari. Diam-diam saya di dapur, runung nang pring gitu. Tapi ini bukan bisikan di telinga. Enggak apa ya? Enggak bisa dijelaskan itu loh. Apa ya? Tiba-tiba saya di pring itu, di bambu itu, nang barongan nek ngarani. Saya iya. duduk. Loh kenapa saya disuruh ke sini? Kenapa saya disuruh ke sini? Loh, sedangkan di barongan itu tempatnya orang membuang kotorannya sapi. Oh. Saya lihat kok apa? Tiba-tiba saya itu menemukan besi ya. Kalau peksi lah, peksi. Oh, peksi. Iya. Loh, ini apa ya? Kok seperti apa ya? Paku ya. Akhirnya saya cabut. Dan itu sampai saya dapat puluhan pusaka itu. Puluhan pusaka. Di satu tempat itu. Di satu tempat itu. Oh, iya. Tapi kalau masalah bisikan saya tidak punya pengalaman, jujur. Iya. Mimpi besok ke sini tidak punya, karena ini pengalaman pribadi. Iya, tiba-tiba berarti itu kan. Tiba-tiba kalau saya. Kalau masalah saya tidak punya pengalaman, jadi tidak bisa bercerita. Kalau narik punya memang pengalaman. Pengalaman ya. Nah, gimana kalau narik ini Kang Romat itu? Narik itu begini Mas, kalau menurut saya inilah ya. Mungkin nanti pada akhirnya Kang Romat bisa mengilmiahkan lah. Iya, betul. Pengalaman Kang Romat nanti. Jadi begini Mas, kalau mengilmiahkan terlalu dalam itu kayaknya mustahil Mas ya. Iya, Karena ya, ini garis menyangkut bawahnya dengan lah. Misteri Mas. Iya. Karena ini menyangkut dengan misteri semesta. Dan mustahil lah orang itu mengetahui misteri semesta secara apa ya? Keseluruhan itu mustahil. Ya, mustahil. Mustahil siapapun itu mustahil. 1% itu sudah bagus. Ya. Jadi suatu ketika saya itu tidak sengaja Mas. Tidak sengaja
saya enggak belajar kalau itu, cuma skill saya untuk apa ya? Mengembangkan itu kan. Skill saya untuk keilmuan tentang hal-hal goib seperti olah nafas, meditasi, itu memang saya punya. Iya. Memang dasar saya kan ada. Akhirnya suatu ketika saya itu menemukan suatu apa ya? Kitab ya. Dan di situ menjelaskan bahwasannya iki kitab intinya tulisan iki, wacanan iki kena digawe ngetokno pusaka. Oh. Iya. Akhirnya saya kombinasi dengan apa ya? Keilmuan yang pernah saya dalami tentang kegaiban itu ya. Iya. Saya dalami, saya kombinasi. Ketika sudah masuk, saya tiba-tiba membaca, kok yang anehnya kenapa saya hafal dengan bacaan itu? Gitu loh. Akhirnya keluar. Itu keluar bener Mas. Itu di depan saya itu keluar. Bahkan saya pernah mengajak salah satu murid saya. Murid saya sendiri itu yang ngambil. Keluar dari tanah itu dari memang. tanah. Dari tanah. Iya. Unik. Lalu saya ambil. Lah, waktu itu karena saya itu mungkin masih awam tentang dunia perkerisan, dan yang saya anehkan itu, kenapa pusaka ketika keluar dari istilahnya itu perut bumi ya, pusakanya itu seperti baru. Pusakanya seperti baru. Loh, apa aku ya dikoco-koco jin gitu loh Mas. Berarti utuh Kang. Ya utuh. Dan bahkan tidak berkarat sama sekali. Enggak berkarat sama sekali. Tapi enggak berpamor. Enggak berpamor itu. Gitu. Ya akhirnya karena saya kok apa aku dihapusi jin setan ya. Ya akhirnya ya enggak tak rawat, tak buang tak buang. Karena menurut saya wah aku dihapusi kan. Ternyata saya sampai apa ya? Sampai sekarang ini saya teliti itu, saya amati, ternyata ilmiahnya itu seperti ini. Itu menurut saya katanya. Gitu. Apakah menurut Kang Romat itu memang penarian pusaka itu memang memerlukan skill yang khusus ataupun pembelajaran yang nggih, Mas. Soalnya kan gini Kang. Ya mungkin di lain konten saya kan saya juga membuat konten tentang penarian pusaka itu. Ya niat saya itu kan sekarang kan banyak oknum-oknum yang ini mengatasnamakan bisa menarik pusaka kan seperti itu hampir kan. Semua itu. Ya, seperti itu. Ya mungkin saya membuat konten itu sebenarnya niat saya agar khususnya para pemula tidak bahasanya apa ya, tidak terbohongi lah oleh oknum-oknum yang berbuat seperti itu, akhirnya seperti itu. Makanya saya buat jangan sampai percaya dengan adanya kelestarian, dan seperti itu. Karena gini, menurut saya pribadi, orang yang benar-benar menarik keris itu mungkin ya, dia itu tidak mendeklarasikan dirinya bahwasanya saya itu bisa narik keris, gitu kan. Mungkin disembunyikan justru malah itu kan, nggak diumbar. Lebih tepatnya bukan disembunyikan, karena meskipun narik pusaka itu pun itu tidak bisa kita rencanakan. Tidak direncanakan. Kalau ada rencana, ayo gue begini narik pusaka, jelas ngapusi. Pasti dipendem pusaka itu di sana. Dan ini saya tidak merencanakan. Tiba-tiba saya meditasi, mengolah pernapasan untuk menuju ke dimensi lah ya, dimensi lain lah ya. Lah tiba-tiba itu ya bisa. Nggak ngerti apa tempat itu ketika saya buat meditasi itu, entah ada goncangan apa yang mengakibatkan pusaka itu keluar dari mulut bumi. Saya juga nggak tahu Mas, kenapa ada di mulut bumi gitu loh. Nah ternyata saya telusuri dulu juga ada memang pusaka yang diciptakan untuk jadi tumbal bumi, seperti dibuang di laut, seperti pusaka-pusaka tindih gitu loh Mas. Oh iya. Dibuang di laut, ditanam di ditanam di tanah, di tempat-tempat yang menurut kepercayaan itu wingit. Wingit. Nah itu. Jadi kurang lebihnya masuk akal juga itu loh. Iya. Masuk akal.